Kadang kita terlalu cepat menghina seseorang, padahal kita lupa bahwa setiap manusia punya semangat juang untuk bangkit jika dimanusiakan dengan benar. Ini adalah kisah seseorang yang sering dihina, tapi mampu mengubah hinaan tersebut menjadi pujian. Ini adalah kisah Anthony Matheus dos Santos. Football Universe. Ada sebuah gerakan yang hanya mampu dilakukan Anthony dengan sempurna. Itu adalah gerakan memutar 360 derajat dengan bola, atau yang sering disebut spinning Anthony. Awalnya gerakan ini terlihat sangat keren, tetapi kemudian gerakan ini menjadi bahan bercandaan di kalangan fans sepak bola. Hal ini karena gerakan tersebut tak mampu membuahkan gol dan terlihat sangat percuma dilakukan di lapangan. Padahal kita tidak tahu bahwa gerakan spinning ini adalah titik kecil yang mampu memercikan semangat bertarung Anthony. Pada awal musim 2024-2025, dunia sepak bola menyaksikan kisah penuh drama yang dimulai dengan keraguan dan berakhir dengan kekaguman. Anthony, sang pemain sayap yang sempat menjadi bahan tertawaan, seperti tak pernah memiliki harapan untuk bangkit. Dalam 8 pertandingan Liga Inggris, dia gagal mencetak 1 gol pun. Begitu juga di Liga Eropa. Ia tak mampu menorehkan namanya di papan skor dalam 4 pertandingan yang dia jalani untuk Manchester United. Dengan 14 penampilan yang hanya mencatatkan 1 gol, itu pun tercipta dalam pertandingan Piala EFL melawan tim lemah Barnsley. Seakan tak ada tanda-tanda kebangkitan bagi Anthony. Musim 2023-2024 lebih menyedihkan lagi. Anthony gagal mencetak gol di Liga Inggris hingga pertandingan ke-31, dan bahkan gol pertamanya baru datang pada laga melawan Burnley yang saat itu berada di posisi ke-19. Manchester United yang kala itu telah menggelontorkan dana 95 juta euro untuk memborongnya dari Ajax, mulai merasakan kerugian besar. Harga yang dibayar itu hanya sekali bermanfaat, yaitu dalam pertandingan epik melawan Liverpool di perempat final Piala FA, di mana dia mencetak gol penyeimbang yang akhirnya membawa Setan Merah meraih gelar Piala FA. Namun di luar momen itu, Anthony bagaikan pesepak bola yang hanya menjadi bahan tertawaan. Dunia seakan membuatnya menjadi memes dengan sebutan-sebutan seperti pemain yang hanya mampu melakukan putaran gasing tidak jelas, atau bahkan sang GOAT baru yang selalu mencuat sehabis pertandingan. Semua itu memang terasa ringan, namun bagi seorang profesional, hal itu merupakan pukulan keras bagi karirnya. Semua fans MU berharap dia segera meninggalkan Old Trafford. Tetapi di tengah kegelapan itu muncul sebuah cahaya yang tak terduga. Anthony yang tampaknya telah berada di titik terendah dalam karirnya membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam waktu yang cukup singkat, dia berubah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh, bahkan lebih dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Apa yang terjadi pada Anthony? Apa yang mengubahnya dari pemain yang hampir kehilangan segalanya menjadi sosok yang begitu dominan? Mari kita mundur sedikit untuk menyelami perjalanan tak terduga ini. Pada jendela transfer Januari, Manchester United dengan alasan yang cukup jelas memutuskan untuk meminjamkan Anthony ke Real Betis. Di bawah asuhan mantan pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini, banyak yang meragukan apakah langkah ini akan membuahkan hasil. Banyak lelucon beredar tentang bagaimana Anthony akan mengeluarkan jurus rahasianya lagi di La Liga. Namun siapa yang bisa menduga bahwa lelucon tersebut tak akan pernah menjadi kenyataan. 3 pertandingan pertama di La Liga, Anthony sukses meraih penghargaan pemain terbaik di setiap laga. Sebuah pencapaian yang benar-benar luar biasa, mengingat sebelumnya dia hanya dikenal sebagai bahan ejekan di Liga Inggris.
Sejak kedatangannya, Antony mencatatkan kontribusi 2 gol lebih banyak daripada Vinicius Junior, yang pada saat itu menjadi bintang di Real Madrid. Lebih dari sekedar hasil statistik, yang lebih mencengangkan adalah perubahan yang terjadi pada Real Betis setelah kedatangan Antony. Sebelum dia bergabung, klub tersebut berada di posisi 12 klasemen sementara. Namun setelah kedatangannya, mereka melonjak ke posisi 6 La Liga dengan rekor sempurna 5 kemenangan berturut-turut. Satu-satunya tim yang memiliki performa serupa di La Liga saat itu hanyalah Barcelona. Apa yang terjadi dengan Real Betis? Kehadiran Antony telah menghidupkan kembali tim ini. Mereka yang sebelumnya tampak terlupakan, kini kembali bersinar dengan peluang untuk lolos ke Liga Champions atau Liga Eropa yang semakin nyata. Sebuah transformasi yang begitu cepat dan luar biasa, membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang telah berubah dalam diri Antony? Jika kita menganalisa apa yang terjadi di lapangan, tidak banyak perubahan signifikan yang dapat ditemukan dalam permainan Antony. Dia tetap pemain sayap yang sama, yang memiliki kecintaan mendalam pada kaki kirinya. Tidak ada perubahan besar dalam gaya bermainnya. Namun, ada satu perubahan yang cukup signifikan, yang mungkin bisa menjelaskan kebangkitannya, yaitu rasa percaya dirinya. Di Manchester United, Antony seringkali dianggap terburu-buru dalam memainkan bola, cenderung melakukan dribble yang tidak perlu dan kurang memanfaatkan kecepatannya untuk mengalahkan pemain bertahan. Namun di Real Betis, dia tampak lebih tenang, lebih sabar, dan lebih efisien. Dia tidak mencoba untuk terlalu mencolok, lebih memilih untuk memberikan operan yang lebih sederhana dan produktif. Perubahan lainnya adalah cara dia menghadapi permainan. Di La Liga, dia tidak lagi berusaha untuk memperlambat permainan atau memamerkan dribble-dribble yang tidak efektif. Sebaliknya, dia mulai memahami kapan harus melakukan aksi dan kapan harus memberikan bola kepada rekan-rekannya. Hal ini terlihat jelas ketika dia memberikan assist kepada Isco dalam kemenangan melawan Getafe, sebuah umpan yang sederhana namun cerdas. Namun hal yang paling mengejutkan adalah faktor eksternal yang turut mempengaruhi penampilannya, iklim. Antony sendiri mengungkapkan bahwa iklim yang lebih hangat dan cerah di Spanyol sangat membantu dirinya. Dia merasa jauh lebih bahagia di Sheffield daripada di Manchester, yang dikenal dengan cuaca dinginnya yang seringkali membatasi gerakan dan mood pemain. Fenomena ini tidaklah baru dalam dunia sepak bola. Banyak pemain asal Amerika Selatan seperti Neymar, Ronaldinho, hingga R9 yang memilih untuk meninggalkan Liga Inggris karena alasan yang serupa. Iklim yang lebih cerah dan atmosfer yang lebih menyenangkan di Spanyol telah menjadi daya tarik bagi mereka. Demikian juga Antony yang merasa lebih nyaman dan bahagia di lingkungan yang mendukungnya. Penting untuk mencatat bahwa kebangkitan Antony di La Liga mungkin bukan hanya karena kualitas permainannya yang meningkat, melainkan juga karena faktor lingkungan yang lebih cocok dengan dirinya. Di Manchester United, Antony seringkali terjebak dalam tekanan yang berat, baik itu ekspektasi tinggi yang disematkan padanya dari para fans, atau dari gaya permainan yang lebih fisik dan cepat di Liga Inggris. Liga Inggris dengan gaya permainannya yang cepat dan penuh tekanan mungkin bukan tempat yang ideal bagi pemain seperti Antony, yang lebih mengandalkan kelicahan dan kecerdikannya daripada kekuatan fisik. Dalam hal ini, mungkin saja Manchester United yang telah mengalami kekacauan manajerial pasca kepergian Sir Alex Ferguson, di mana ada ketidakseimbangan dalam filosofi klub dan strategi transfer, tidak dapat memberikan fondasi yang tepat untuk perkembangan Antony. Seperti yang telah terlihat, beberapa pemain yang gagal di Manchester United, seperti Scott McTominay dan David De Gea, justru tampil lebih baik setelah mereka meninggalkan Old Trafford dan bergabung dengan klub lain yang lebih cocok dengan gaya permainan mereka.
Kebangkitan Antony adalah kisah yang membuktikan bahwa kadang-kadang seorang pemain hanya membutuhkan lingkungan yang tepat dan mentalitas yang sesuai untuk mencapai potensi terbaiknya. Di Real Betis, dia menemukan keseimbangan yang hilang di Manchester United. Dan kini dia telah menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh di La Liga. Keberhasilannya di Spanyol membuktikan bahwa meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, dia memiliki tekad dan kemampuan untuk bangkit dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Bagi Manchester United, mungkin ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari perjalanan Antony. Kadang-kadang pemain yang tampaknya gagal hanya membutuhkan dukungan yang tepat dan waktu untuk berkembang. Mungkin yang dibutuhkan Antony adalah sebuah kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang lebih cocok baginya. Antony telah membuktikan bahwa dalam dunia sepak bola, tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Seorang pemain yang dulunya hampir dianggap gagal, kini telah membuktikan bahwa dengan kepercayaan diri, lingkungan yang mendukung, dan sedikit keberuntungan, segalanya bisa berubah. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang melawan prediksi dan membuktikan bahwa bahkan pemain yang paling diejek sekalipun bisa bangkit menjadi pahlawan. Dan mungkin inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia sepak bola. Kesempatan untuk berkembang, bukan hanya tekanan untuk memenuhi ekspektasi. Karena pada akhirnya setiap pemain seperti Antony memiliki potensi untuk menjadi lebih dari yang kita bayangkan. Kini putaran 360 derajat Antony menjadi tren di La Liga. Dan Manchester United dalam posisi gigit jari karena Antony sepertinya sudah tak mau pulang ke Inggris lagi. Maju terus Antony. Toma.